Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih telah mau menjadi partisipan dalam paparan materi mengenai analisis aktivitas investasi kali ini. Perkenalkan saya Albaru Atalah, NIM F031910 akan menjelaskan materi. Aset lancar termasuk uang tunai dan aset lain yang dapat dikonversi menjadi uang tunai biasanya dalam siklus operasi perusahaan. Siklus operasi adalah jumlah waktu dari komitmen uang tunai untuk pembelian hingga pengumpulan uang tunai yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa. Hal ini adalah proses di mana perusahaan mengubah uang tunai menjadi aset jangka pendek dan kembali menjadi uang tunai sebagai bagian dari kegiatan operasi yang sedang berjalan. Untuk perusahaan manufaktur, hal ini memerlukan pembelian bahan baku, mengubahnya menjadi barang jadi, dan kemudian menjual dan menagih uang tunai dari piutang. Uang tunai merupakan titik awal dan titik akhir dari siklus operasi. Siklus operasi digunakan untuk mengklasifikasi aset dan liabilitas sebagai lancar atau tidak lancar. Nah, aset lancar itu diharapkan untuk dijual, dikumpulkan, atau digunakan dalam 1 tahun atau siklus operasi. Mana yang lebih lama? Contoh umum adalah uang tunai, setara kas, piutang jangka pendek, surat berharga jangka pendek, inventaris, dan biaya dibayar di muka. Selanjutnya, kas dan setara kas. Uang tunai itu merupakan aset yang paling likuid. Untuk setara kas itu memiliki ciri-ciri di bawah ini. Yang pertama, sangat likuid. Yang kedua, siap dikonversi menjadi uang tunai. Yang ketiga, instrumen investasi yang mendekati jatuh tempo sehingga memiliki risiko minimal perubahan harga karena pergerakan suku bunga. Contohnya adalah obligasi jangka pendek, surat berharga, dan dana pasar uang. Selanjutnya, piutang. Piutang adalah jumlah yang disebabkan oleh perusahaan yang timbul dari penjualan produk atau layanan atau dari uang muka ke perusahaan lain secara kredit. Piutang usaha mengacu pada jumlah yang disebabkan oleh perusahaan yang timbul dari penjualan produk dan layanan. Sedangkan wesel tagih mengacu pada janji tulis resmi atas hutang. Piutang lain tertentu sering memerlukan pengungkapan terpisah berdasarkan sumber, termasuk piutang dari perusahaan terafiliasi, pejabat perusahaan, direktur perusahaan, dan karyawan. Perusahaan dapat membuat piutang tanpa penagihan formal dari debitur. Kemudian untuk penilaian piutang, hal ini penting untuk menganalisis piutang karena pengaruhnya terhadap posisi aset dan aliran pendapatan perusahaan. Kedua dampak ini saling terkait. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengumpulkan semua hal yang dapat diterima. Keputusan yang diambil mengenai kemungkinan tertagihnya dapat dibuat setiap saat. Kolektibilitas barang yang dapat diterima sebagai suatu kelompok merupakan estimasi tertinggi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan penyisihan yang sesuai untuk kondisi ekonomi, industri, dan kondisi debitur saat ini. Risiko dalam analisis ini adalah bahwa pengalaman masa lalu mungkin bukan merupakan hal yang dapat digunakan untuk memprediksi kerugian di masa depan, atau jika tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas kondisi saat ini. Dalam praktiknya, perusahaan melaporkan piutang pada nilai realisasi bersihnya. Kemudian penilaian piutang. Yang pertama ada collection risk. Informasi lengkap untuk menilai risiko penagihan untuk piutang biasanya tidak termasuk dalam laporan keuangan. Informasi yang berguna harus diperoleh dari sumber lain atau dari perusahaan. Alat analisis untuk menyelidiki kolektibilitas meliputi yang pertama membandingkan piutang pesaing sebagai persentase penjualan dengan yang ada di perusahaan yang dianalisis. Kemudian meneliti konsentrasi pelanggan, meliputi risiko yang meningkat ketika piutang terkonsentrasi pada satu atau beberapa pelanggan. Kemudian memperhitungkan dan menginvestigasi tren dalam periode pengumpulan rata-rata piutang dibandingkan dengan persyaratan kredit yang lazim untuk industri.
Kemudian ada menentukan bagian piutang yang merupakan pembaruan akun sebelumnya atau catatan piutang. Kemudian untuk penilaian yang kedua, keaslian piutang. Deskripsi piutang dalam laporan keuangan atau catatan biasanya tidak cukup untuk memberikan petunjuk yang dapat diandalkan. Apakah piutang tersebut asli, jatuh tempo, maupun piutang yang dapat ditagih. Pengetahuan tentang praktik industri dan sumber informasi tambahan digunakan untuk jaminan tambahan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keaslian adalah hak pengembalian barang dagangan. Pelanggan di industri tertentu seperti majalah, buku teks, atau industri mainan menikmati hak pengembalian barang yang substansial. Analisis harus memungkinkan untuk pengembalian hak istimewa. Hak pengembalian libeler dapat mengganggu kualitas piutang. Kemudian yang ketiga, sekuritisasi piutang. Masalah analisis penting lainnya muncul ketika perusahaan menjual semua atau sebagian dari piutang kepada pihak ketiga yang biasanya membiayai penjualan dengan menjual obligasi ke pasar modal. Pengumpulan piutang tersebut menyediakan sumber untuk hasil pada obligasi. Piutang dapat dijual dengan atau tanpa jaminan kepada pembeli. Penjualan piutang dengan jaminan itu tidak efektif dalam melepaskan kepemilikan piutang dari penjual. Piutang dapat disimpan di luar hanya jika perusahaan yang menjual piutangnya menyerahkan semua kepemilikan kepada pembeli yang independen yang memiliki kekuatan finansial yang memadai. Selanjutnya, biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah pembayaran di muka untuk layanan atau barang yang belum diterima. Contohnya adalah pembayaran uang muka untuk sewa, asuransi, utilitas, dan pajak properti. Biaya dibayar di muka biasanya diklasifikasikan dalam aktiva lancar karena mencerminkan biaya jasa yang sebaiknya akan memerlukan penggunaan aktiva lancar. Kemudian persediaan. Persediaan adalah barang yang dimiliki untuk dijual sebagai bagian dari operasi bisnis normal perusahaan. Dengan pengecualian pada organisasi layanan tertentu, perusahaan adalah aset penting bagi perusahaan karena persediaan merupakan komponen utama dari aset operasi dan secara langsung mempengaruhi penentuan pendapatan. Pentingnya metode penetapan biaya untuk penilaian persediaan adalah karena pengaruhnya terhadap pendapatan bersih dan nilai aset. Metode penetapan harga persediaan digunakan untuk mengalokasikan harga pokok barang tersedia untuk dijual, yaitu persediaan awal ditambah pembelian bersih di antara pokok penjualan, yaitu pengurangan pendapatan atau persediaan akhir atau aset lancar. Oleh karena itu, menetapkan biaya pada persediaan akan mempengaruhi pendapatan dan pengukuran aset. Persamaan persediaan berguna dalam memahami aliran persediaan. Contohnya untuk perusahaan dagang, persamaan persediaan yaitu persediaan awal ditambah persediaan bersih dikurangi HPP sama dengan persediaan akhir. Kemudian arus biaya persediaan. Dapat dilihat di contoh yang pada di kiri ini. Asumsikan bahwa 30 unit dijual selama tahun ini dengan harga $800 untuk masing-masing dengan total pendapatan penjualan sebesar $24.000. Nah, terdapat 3 opsi untuk menentukan biaya mana yang cocok dengan penjualan. Opsi yang pertama itu first in, first out atau FIFO. Metode ini mengasumsikan bahwa unit pertama yang dibeli adalah unit pertama yang dijual. Dalam hal ini, unit-unit ini adalah unit-unit yang ada di awal periode.
Jadi dapat dilihat yang paling kiri ini adalah contoh perhitungan untuk Vivo dan menghasilkan gross profit sebesar 9.000 dolar. Jadi karena 15.000 biaya persediaan telah dihapus karena cost of goods sold, sisa biaya persediaan yang akan dilaporkan di neraca pada akhir periode adalah 41.000 dolar. Kemudian yang kedua atau yang tengah ini ada last in first out atau LIFO. Berdasarkan penerapan LIFO, unit terakhir yang dibeli adalah yang pertama untuk dijual. Oleh karena itu, laba kotornya dapat dihitung seperti ini dan mendapat laba kotor sebesar 6.000 dolar. Kemudian yang kanan ini, yang terakhir ada average cost. Metode ini mengasumsikan bahwa unit yang dijual tanpa memperhatikan urutan pembeliannya dan menghitung COGS dan persediaan akhir sebagai rata-rata tertimbang. Jadi COGS itu dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari total biaya barang yang tersedia untuk dijual dibagi dengan jumlah unit yang tersedia untuk dijual. Dalam hal ini 56.000 dolar dibagi 100 sama dengan 560 dolar. Kemudian unit akhir yang dilaporkan di neraca itu 70 unit dikalikan 560 dolar yaitu sebesar 39.200 dolar. Kemudian menganalisis persediaan. Efek biaya persediaan pada profitabilitas untuk meringkas hasil keuangan menggunakan masing-masing dari 3 metode alternatif perhitungan persediaan adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di contoh kanan dan kiri ini. Jadi economic profitnya 30 unit dikali 800 dikurangi 600 dolar adalah sebesar 6.000 dolar. Kemudian untuk holding gainnya 30 unit dikali 600 dikurangi 500 dolar yaitu sebesar 3.000 dolar. Jadi holding gain ini adalah kenaikan biaya penggantian karena persediaan diperoleh dan sama dengan jumlah unit asli yang dijual dikalikan dengan perbedaan antara biaya penggantian saat ini dan biaya akuisisi asli. Kemudian masalah lain dalam penilaian persediaan, yang pertama adalah likuidasi LIFO. Dalam likuidasi LIFO, perusahaan diharuskan untuk mempertahankan inventaris LIFO dalam kelompok biaya terpisah. Ketika pengurangan persediaan terjadi dan perusahaan menjadi lebih ramping, maka perusahaan masuk ke lapisan biaya sebelumnya untuk mencocokkan dengan harga jual saat ini. Dalam periode kenaikan harga, masuk ke dalam lapisan biaya yang lebih rendah dapat meningkatkan laba. Yang kedua adalah penyajian ulang analitik LIFO ke FIFO. Hal ini memerlukan 3 penyesuaian. Yang pertama, persediaan, yaitu persediaan LIFO yang dilaporkan ditambah cadangan LIFO. Yang kedua, meningkatkan hutang pajak tangguhan sebesar cadangan LIFO dikali dengan tarif pajak. Yang ketiga, saldo laba ditahan, yaitu saldo laba yang dilaporkan ditambah cadangan LIFO dikali dengan 1 dikurangi tarif pajak. Masalah yang ketiga adalah penyajian ulang analitik FIFO ke LIFO. Keuntungan FIFO termasuk holding gain pada persediaan awal. Cara menghitungnya dengan mengalihkan persediaan awal FIFO dengan tingkat inflasi. Rumus untuk menghitung harga pokok penjualan LIFO adalah dengan menambahkan HPP FIFO ditambah dengan holding gain tersebut. Dapat dilihat di layar ini ya, ada rumusnya. Selanjutnya, biaya persediaan untuk
perusahaan manufaktur dan pengaruh peningkatan produksi. Biaya persediaan pada perusahaan manufaktur terdiri dari 3 komponen. Yang pertama bahan baku, yaitu biaya bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi produk. Yang kedua tenaga kerja, yaitu biaya tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk mengubah produk hingga ke kondisi akhir. Yang ketiga overhead, yaitu biaya tidak langsung yang dikeluarkan dalam proses manufaktur. Selanjutnya penurunan biaya atau pasar. Prinsip penilaian persediaan yang diterima secara umum adalah untuk menilai pada biaya atau pasar dengan menggunakan yang lebih rendah. Pasar didefinisikan sebagai biaya penggantian saat ini melalui pembelian atau reproduksi. Kemudian biaya didefinisikan sebagai biaya perolehan persediaan. Kemudian akuntansi untuk aset jangka panjang. Yang pertama ada kapitalisasi, yaitu proses penangguhan biaya yang terjadi pada periode saat ini dan manfaatnya diperkirakan lebih dari satu periode. Kriterianya adalah muncul dari transaksi masa lalu, menghasilkan manfaat di masa depan, dan memungkinkan pemilik untuk membatasi kontrol atas manfaat masa depan dari aset tersebut. Yang kedua ada alokasi, yaitu proses pengeluaran biaya secara berkala dari satu atau lebih masa manfaat yang ditentukan oleh nilai sisa, masa manfaat, dan metode alokasi. Terdapat 3 jenis alokasi. Yang pertama depresiasi, untuk aset tetap berwujud. Yang kedua amortisasi, untuk aset tetap tidak berwujud. Yang ketiga depresi, untuk sumber daya alam. Selanjutnya ada impairment. Impairment aset terjadi jika nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Aset yang mengalami penurunan nilai harus disesuaikan dan dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai kerugian dalam laporan laba rugi. Impairment ini menimbulkan 2 permasalahan. Yang pertama, bias konservatif mendistorsi penilaian aset jangka panjang. Yang kedua, efek sementara yang besar dari mengakui penurunan nilai aset akan mendistorsi laba bersih. Selanjutnya, kapitalisasi versus biaya. Yang pertama, efek kapitalisasi pada pendapatan. Terdapat 2 efek, yaitu menunda pengakuan biaya dalam laporan laba rugi dan kapitalisasi menghasilkan seri pendapatan yang lebih lancar. Yang kedua, efek kapitalisasi untuk pengembalian investasi. Kapitalisasi mengurangi volatilitas dalam ukuran pendapatan dan juga pengembalian hasil investasi. Yang ketiga, efek kapitalisasi pada rasio solvabilitas. Pengeluaran langsung biaya aset, rasio solvabilitas seperti hutang terhadap ekuitas mencerminkan hal yang buruk. Hal ini terjadi karena pengeluaran langsung biaya aset mengecilkan ekuitas untuk perusahaan dengan aset produktif. Yang keempat, efek kapitalisasi pada arus kas operasi. Ketika biaya aset segera dibebankan, mereka dilaporkan sebagai arus kas keluar operasi, sedangkan ketika biaya aset dikapitalisasi, mereka dilaporkan sebagai arus kas keluar investasi. Selanjutnya, aktiva tetap dan sumber daya alam. Yang pertama, menilai properti pabrik dan peralatan. Penilaiannya berdasarkan biaya historis, termasuk biaya yang diperlukan untuk membawa aset ke lokasi sampai siap untuk digunakan. Yang kedua, menilai sumber daya alam.
Penilaiannya berdasarkan biaya historis ditambah biaya penemuan, eksplorasi, dan pengembangan. Selanjutnya ada depresiasi, yaitu proses pengalokasian biaya aset pabrik pada periode akuntansi yang mendapatkan manfaat dari penggunaannya. Tingkat penyusutan tergantung pada dua faktor, yaitu masa manfaat dan metode alokasi. Selanjutnya ada metode alokasi pada depresiasi. Yang pertama metode garis lurus, dihitung dengan biaya perolehan dikurangi nilai sisa, kemudian dibagi umur penggunaan. Yang kedua metode dipercepat, yang terdiri dari saldo menurun dan jumlah angka tahun. Pada metode saldo menurun, dihitung dengan nilai buku saat ini dikalikan dengan tingkat depresiasi dalam persentase tahunan. Pada metode jumlah angka tahun, pembilangnya ditetapkan berdasarkan angka tahun selama masa manfaat aset tetap, dimulai dari tahun terbesar hingga tahun terkecil. Sedangkan penyebutnya ditetapkan berdasarkan jumlah angka tahun. Dapat dilihat di sini ya. Yang warna merah untuk pembilang dan warna hijau untuk penyebut. Kemudian metode alokasi selanjutnya adalah metode khusus, yaitu metode yang menggabungkan biaya penyusutan dengan aktivitas atau intensitas penggunaan aset. Untuk rumusnya dapat dilihat di layar ini. Alokasi yang ketiga adalah deplesi, yaitu alokasi sumber daya alam berdasarkan tingkat ekstraksi atau produksi. Deplesi dihitung menggunakan metode unit of production. Nilai deplesi per unit adalah total biaya dikurangi nilai residu kemudian dibagi dengan estimasi jumlah sumber daya alam yang diperoleh. Selanjutnya penurunan nilai atau impairment. Nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat dipulihkannya. Akuntansi pada masa sekarang berusaha untuk merefleksikan nilai kini dari aset dalam neraca, yaitu nilai aset yang telah disusutkan diestimasi lebih tinggi daripada nilai estimasi sekarang. Biasanya nilai pasarnya. Maka nilainya pada neraca diturunkan untuk merefleksikan nilai saat ini. Aset yang mengalami penurunan nilai harus disesuaikan dan dampak penyesuaian tersebut akan diakui sebagai kerugian dalam laporan laba rugi. Kemudian analisis aktiva tetap dan sumber daya alam. Valuasi aset tetap dan sumber daya alam menekankan objektivitas biaya historis. Biaya historis sangat tidak relevan dalam penilaian nilai pengganti atau dalam menentukan kebutuhan aset operasi masa depan. Biaya ini tidak dapat dibandingkan untuk beberapa laporan keuangan perusahaan dan tidak terlalu bermanfaat untuk mengukur biaya kesempatan atau opportunity cost atas penghapusan atau dalam menilai kegunaan alternatif dana. Kemudian peningkatan nilai aset tetap menjadi sebesar nilai pasar tidak diperbolehkan. Kemudian uji perolehan kembali. Dan terakhir kerugian penurunan nilai dihitung sebagai selisih nilai tercatat aset dengan nilai wajarnya. Selanjutnya analisis penyusutan dan depresi. Pengukuran yang terkait dengan umur aset yang berguna dilakukan dengan membandingkan kebijakan penyusutan antar periode dan antar perusahaan. Rata-rata jangkauan waktu total dihitung dengan nilai kotor aset dibagi beban penyusutan periode berjalan. Kemudian umur rata-rata dihitung dengan akumulasi penyusutan dibagi dengan beban penyusutan periode berjalan.
Kemudian umur sisa rata-rata dihitung dengan nilai bersih aset dibagi dengan beban penyusutan periode berjalan. Kemudian rata-rata jangkauan waktu total dihitung dengan umur rata-rata ditambah umur sisa rata-rata. Kemudian analisis penurunan nilai. 3 masalah analisis yang timbul karena penurunan nilai adalah evaluasi kelayakan jumlah penurunan nilai, evaluasi kelayakan waktu penurunan nilai, dan analisis efek penurunan nilai terhadap laba. Mengevaluasi kesesuaian tingkat penurunan nilai adalah yang paling sulit sebagai tugas analis. Masalah yang dapat dipertimbangkan analis adalah yang pertama, identifikasi aset kelas sedang ditulis atau dihapuskan. Selanjutnya, mengukur persentase aset itu yang sedang dihapuskan. Selanjutnya, evaluasi apakah jumlah penghapusan sesuai untuk kelas aset. Mengevaluasi waktu penurunan nilai juga penting. Hal ini penting untuk dicatat apakah perusahaan melakukan penghapus bukuan tepat waktu atau menunda penghapus bukuan. Satu kebutuhan untuk mencatat apakah suatu perusahaan mengumpulkan banyak penghapusan dalam satu periode tunggal sebagai bagian dari strategi manajemen laba. Selanjutnya, aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah hak dan manfaat dari kepemilikan atau kendali. Dua karakteristik umum dari intangible adalah ketidakpastian yang tinggi akan manfaat di masa depan dan kurangnya keberadaan fisik. Aset tidak berwujud seringkali tidak dapat dipisahkan dari perusahaan atau segmennya, memiliki periode manfaat tidak terbatas, dan mengalami perubahan penilaian yang besar berdasarkan keadaan kompetitif. Biaya historis adalah aturan penilaian untuk barang tidak berwujud yang dibeli. Kemudian akuntansi aset tidak berwujud. Aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi. Dapat diidentifikasi terpisah atau dikaitkan dengan hak tertentu atau keistimewaan selama periode manfaat yang terbatas. Contohnya itu ada paten, merek dagang, hak cipta, dan franchise. Kemudian ada aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi. Aset yang dapat dikembangkan secara internal atau dibeli namun tidak dapat diidentifikasi dan seringkali memiliki masa manfaat yang tak terhingga. Contohnya goodwill. Selanjutnya, amortisasi aset tak berwujud. Ketika biaya dikapitalisasi untuk aset berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi, mereka harus selanjutnya diamortisasi selama periode manfaat untuk aset-aset ini. Lamanya periode manfaat tergantung pada jenis tidak berwujud, kondisi permintaan, keadaan kompetitif, dan segala batasan hukum, kontrak, peraturan, atau ekonomi lainnya. Untuk contoh, paten adalah hak eksklusif yang disampaikan oleh pemerintah kepada penemu pada periode tertentu. Demikian pula hak cipta dan merek dagang memberikan hak eksklusif untuk spesifik periode. Sedangkan sewa guna usaha dan peningkatan prasarana merupakan manfaat dari hunian yang ada ditentukan secara kontrak oleh sewa. Juga jika hal yang material pada tidak berwujud itu menurun nilainya, maka harus dituliskan. Kemudian menganalisis aset tak berwujud. Goodwill dicatat hanya pada saat akuisisi. Sebagian besar goodwill terdapat pada neraca. Akan tetapi goodwill akhirnya tercermin dalam kelebihan laba. Kemudian waspada terhadap perlakuan amortisasi manajemen, waspada terhadap komposisi penilaian dan disposisi goodwill, dan yang terakhir, goodwill dihapus jika kelebihan laba yang mendasari eksistensinya tidak ada lagi. Kemudian aset tak berwujud dan kontingensi yang tidak dicatat. Pengeluaran untuk menciptakan goodwill
dibebankan saat terjadinya. Jika goodwill diciptakan dan dapat dijual atau menghasilkan kekuatan laba yang lebih besar, maka laba perusahaan saat ini terlalu rendah karena pembebanan pengembangan goodwill. Sekian presentasi dari saya. Kemudian saya persilahkan kepada partisipan apabila memiliki pertanyaan, silakan raise hand atau langsung on mic juga boleh. Silakan. Halo, cek apakah suara saya terdengar? Ya, masuk Cistef. Perkenalkan, nama saya Steffi, izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf karena saya tidak bisa on cam karena di sini sedang hujan deras, takutnya terpental dari Zoom. Tadi dijelaskan pada metode alokasi depresiasi. Terdapat salah satu metode itu yaitu metode garis lurus. Nah, pertanyaan saya, apakah ada kelebihan dan kekurangan dari metode garis lurus ini? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk penggunaan metode garis lurus ini memiliki kelebihan, yaitu pengaplikasiannya yang relatif lebih mudah dan proses penentuan biaya penyusutannya juga lebih mudah. Namun, metode garis lurus ini juga memiliki kekurangan, yaitu biaya pemeliharaan dan perbaikan yang dianggap sama pada setiap periode akuntansi. Padahal biaya tersebut biasanya berubah dari waktu ke waktu. Contohnya biaya perawatan yang biasanya mengalami kenaikan tiap tahun. Dan penggunaan metode garis lurus melibatkan banyak asumsi, seperti menentukan nilai residu serta usia ekonomis dari suatu aset. Penaksiran ini harus tepat agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Sekian penjelasan dari saya. Apakah ada tanggapan, Ci Steph? Terima kasih atas jawabannya. Penjelasannya sudah sangat jelas dan mudah diterima. Selanjutnya, untuk Ci Grace, apakah ada pertanyaan atau tanggapan mengenai materi kali ini? Apabila ada, silahkan boleh diketik di kolom chat atau langsung bertanya. Saya beri kesempatan 10 detik ya. Saya hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sepertinya sudah tidak ada tanggapan lagi. Sekali lagi terima kasih kepada partisipan yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti presentasi materi pada kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.